Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novina Ramadhani dari kelas BRSD KVA absen 25. Di sini, saya akan membuat video mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang berjudulkan Evaluasi Hasil Usaha dan Promosi. Yang pertama adalah uraian materi. Kegiatan evaluasi dalam menjalankan sebuah usaha merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting. Karena dengan melakukan evaluasi dapat diketahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Evaluasi usaha memiliki prinsip dasar, yaitu membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan hasil yang telah dicapai pada masa produksi. Adapun tujuan evaluasi usaha. Tujuan evaluasi kelayakan usaha merupakan suatu usaha untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan objek, apakah proyek tersebut berjalan sesuai rencana dan akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Ada juga tahapan-tahapan evaluasi kelayakan usaha, yang di dalamnya ada analisa aspek pasar. Pada dasarnya, analisis pasar bertujuan untuk mengetahui berapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan, dan pangsa pasar dari produk yang bersangkutan. Di dalam analisa aspek pasar tersebut, ada penentuan pasar. Dalam penentuan pasar ada beberapa kriteria pasar yang harus diukur untuk mempermudah penentuan pasar sasaran, yaitu yang pertama ada pasar potensial, yang kedua ada pasar tersedia, yang ketiga ada pasar sasaran, yang keempat ada peramalan permintaan dengan berbagai metode, yang kelima memperhatikan faktor-faktor politik, dan yang terakhir evaluasi akhir ukuran pasar. Selain analisa aspek pasar, ada juga analisa aspek teknis. Analisa aspek teknis antara lain menentukan jenis teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha yang dikaji. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan jenis teknologi antara lain, yang pertama, harus memenuhi standar mutu yang sesuai dengan keinginan pasar atau konsumen. Yang kedua, sesuai dengan persyaratan yang diperlakukan untuk mencapai skala produk yang ekonomis. Selain analisa aspek teknis, ada analisa aspek finansial. Analisis aspek finansial dipergunakan untuk mengetahui karakteristik finansial dari suatu perusahaan melalui data-data akuntansinya. Dasar-dasar yang digunakan untuk melakukan evaluasi investasi diantaranya adalah aliran kas atau cash flow, yakni pendapatan pengeluaran yang terjadi sebagai akibat pengadaan dan pengoperasian suatu proyek dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang. Selain itu, untuk menganalisa investasi yang ada, harus memperhatikan nilai depresiasi. Depresiasi atau penyusutan merupakan proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi biaya selama masa manfaat dengan cara yang rasional dan sistematis. Yang ketiga ada monitoring dan evaluasi usaha. Hal yang menjadi dasar setiap pelaku usaha untuk maju adalah keyakinan diri sendiri bahwa dia mampu untuk maju dan sukses dalam bisnis. Jika ia berpikir ini cukup kuat, maka satu tiket untuk sukses sudah didapat. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan dan belajar dengan melakukan learning by doing. Hal yang perlu dievaluasi dalam sebuah bisnis antara lain, yang pertama, posisi keseluruhan usaha. Yang kedua, evaluasi kemajuan dan kemunduran usaha. Yang ketiga, lakukan langkah perbaikan atau pengembangan. Yang keempat, pikirkan target usaha Anda dan kapan melakukan evaluasi usaha tersebut. Waktu yang tepat dalam melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha dapat dilakukan dalam berbagai kondisi, yaitu secara rutin atau berkala, secara insidental, atau dilakukan setiap saat apabila terjadi masalah yang dirasa akan cukup signifikan pada usaha Anda. Agar Anda dapat
lebih terarah. Di bawah ini dipaparkan langkah-langkah untuk mengolah usaha secara sehat, yaitu yang pertama, penetapan strategi dan arah usaha Anda. Kemampuan membuat perkiraan pencapaian usaha dengan arah yang benar. Kemampuan menilai situasi dan lingkungan usaha Anda yang sekarang. Kedua, mencari dan mempekerjakan karyawan Anda dengan perencanaan SDM yang terencana. Mampu meninjau ulang kembali pendistribusian pembagian kerja arus kerja yang benar. Kelima, ada menentukan media promosi. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menentukan media promosi adalah yang pertama, menentukan target yang ingin dituju. Yang kedua, mengetahui bagaimana karakter target konsumen Anda. Yang ketiga, buat konsep promosi. Yang keempat, sertakan kelebihan produk yang dapat membedakan dengan produk lain. Yang kelima, buatlah program promosi yang menarik. Yang keenam, melakukan promosi online. Yang ketujuh, melakukan promosi offline. Yang kedelapan, berikan free sampel. Yang kesembilan, aktif menjadi peserta pameran. Dan yang 10, menggunakan data konsumen untuk promosi. Selain itu, evaluasi media cukup penting, seperti evaluasi berbasis standar promosi, evaluasi berbasis pola efek pengaruh, evaluasi berbasis metodologi, pre-test evaluation, pro-test evaluation, dan post-test evaluation. Sekian video dari saya yang berjudul evaluasi hasil usaha dan promosi. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.